Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tatap muka ke-10, mata kuliah ilmu bahan pakan, saya akan menjelaskan tentang bahan pakan kelas kode 5. Kalau kemarin sudah tentang bahan pakan kelas kode 4, yaitu bahan pakan yang memang merupakan sumber energi ya, di mana kandungan proteinnya itu kurang dari 20%. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelas kode 5. Nah, kalau kelas kode 5 ini merupakan sumber protein ya. Jadi bahan pakan yang memang memiliki kadar protein yang tinggi. Berapa? Ya, paling tidak 20% ya atau di atasnya. Nah, bahan pakan kelas kode 5 ini atau sumber protein ini bisa berasal dari tumbuhan, bisa juga berasal dari hewan. Ya. Nah, kalau sumber protein asal tumbuhan itu kita sebut biasa protein nabati, ya. Nah, protein kasarnya berapa? Itu antara 20 sampai dengan 45%. Contohnya ada kelompok biji legum seperti kedelai, kacang hijau, lamtoro, turi, dan lain-lain ya. Itu adalah tanaman sumber protein. Jadi memang tanaman leguminosa itu ya. Itu memang memiliki kadar protein yang tinggi. Nah, bisa juga berasal dari kelompok hasil samping pengolahan minyak nabati ya, bungkil-bungkilan ya, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil biji kapas, dan lain-lain. Tapi kelemahannya adalah protein asal tumbuhan ini asam aminonya tidak seimbang. Dan asam aminonya itu rata-rata adalah asam amino non esensial. Ya, apa itu asam amino non esensial? Nah, kalau kita ngomongin asam amino non esensial, itu berarti artinya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh, ya. Dari luar tubuh, maksudnya yang ada di makanan itu tidak terlalu dibutuhkan dalam tubuh karena apa? Karena tubuh sudah bisa mensintesis atau membentuk istilahnya gitu ya, menghasilkan si asam amino jenis tersebut. Jadi tubuh tanpa harus ada asupan dari pakan gitu ya, tanpa harus ada asupan dari luar, itu tubuh sudah bisa mensintesisnya sendiri ya. Jadi tanpa harus diberi dari makanannya atau dari pakannya, itu tubuh udah bisa memenuhi gitu. Nah, makanya kenapa asam amino non esensial. Jadi non esensial ya. Justru non itu yang di dalam tubuh tuh sudah bisa disintesis di dalam tubuh sendiri gitu ya, menghasilkan si asam amino itu sendiri. Itu non esensial. Nah, kalau sumber protein asal hewani ya itu disebutnya ya protein hewani gitu. Itu protein kasarnya lebih tinggi dibanding dengan nabati tadi atau tumbuhan ya, asal tumbuhan. Kadarnya itu 50 sampai dengan 80%. Bisa dari hewan laut ya, kayak tepung ikan, tepung udang, dari hewan darat ya, tepung daging, tepung tulang, tepung bulu, itu bisa. Nah, ini banyak mengandung asam amino lisin ya. Ini asam amino lisin ini asam amino esensial ya. Kalau asam amino esensial artinya memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena apa? Karena tubuh tidak bisa mensintesisnya, sehingga perlu asupan dari luar. Nah, itu ya. Jadi perlu dikasih tuh ya yang ada di pakan. Itu ada lisin, ada lesin, ada treonin ya, histidin. Tuh kalau yang asam amino non esensial itu contohnya ada sistin ya, itu contohnya. Coba nanti silakan kalian ini ya, cari asam amino esensial itu apa saja, asam amino non esensial itu apa saja, dan terkandungnya di bahan pakan apa saja ya. Itu tugas, silakan nanti dikumpulkan hari ini tanggal berapa berarti ya, di tatap muka ke-11 inilah ya. Silakan dikirim. Nah, ini kan materi untuk tatap muka ke-10 kemarin, karena memang saya belum sempat kirimkan karena kemarin juga katanya izin ada praktikum, makanya saya baru kirimkan juga berbarengan dengan di tatap muka ke-11, sekaligus nanti dengan materi yang memang untuk di tatap muka ke-11 ya, yaitu kelas kode 6, 7, dan 8. Oke.
Nah, ini saya lanjutkan lagi ya. Sumber protein asal hewan ini asam aminonya dalam keadaan lebih seimbang. Oke. Nah, ini berbagai jenis pakan ya yang merupakan sumber protein nabati ya. Ada biji kedelai ya. Protein kasarnya sekitar 40%. Proteinnya ada glisin ya, mirip protein susu, itu kasein. Tapi dia ini kedelai mentah ini mengandung anti nutrisi, antitripsin, hemaglutinin, saponin. Nah, ini juga tugas berikutnya ya. Jadi selain tadi kalian cari macam-macam asam amino esensial dan non esensial, kemudian ada di bahan pakan apa saja ya. Kemudian ini kalian cari anti nutrisinya, ini ada antitripsin, hemaglutinin, saponin. Itu biasanya ada di mana saja dan dampaknya apa terhadap ternak ya. Nah, untuk pakan sebaiknya disangrai dulu ya. Supaya anti nutrisinya menjadi inaktif. Jadi supaya aman itu perlu disangrai dulu. Ini bisa kalian baca sendiri nanti ya. Kemudian ada menir dan kulit ari biji kedelai. Ini juga dia sebagai sumber protein ya. Bungkil kedelai atau soybean meal ya. Ini hasil sampingan dari pembuatan minyak kedelai. Biasanya kalau untuk pakan lebih sering bungkil kedelainya daripada kedelainya ya, karena mahal kalau kedelai ya. Seringnya jadi bahan pangan itu. Nah, jadi kita untuk pakan itu biasanya lebih sering pakai bungkil kedelai dan anti nutrisinya sudah inaktif ya. Cuman memang bahannya 100% impor ya kedelai ya. Kita kedelai itu masih impor kebanyakan ya. Oke. Ini bisa dibaca sendiri nanti karena ini cukup banyak materinya. Nah, ini bungkil kelapa. Sama bungkil itu biasanya hasil samping dari pembuatan minyak gitu ya. Jadi sudah diambil minyaknya. Nah, ini sisanya gitu, ampasnya ya. Ini hasil samping dari pembuatan minyak kelapa. Nah, kualitasnya tergantung dari bahan baku dan metode pengolahannya ya. Warnanya coklat tua, tekstur kasar, bau seperti minyak kelapa. Nah, karena kadar lemak masih tinggi, ini menyebabkan jadi mudah tengik. Jadi bahan pakan yang mengandung kadar lemak tinggi itu biasanya lebih cepat tengik, bau tengik. Tahu ya bau tengik? Bau-bau gimana sih ya, kayak udah nggak enak gitu lah, bau-bau nggak enak lah, tengik. Saya bingung menjabarkannya seperti apa. Yang jelas baunya lebih cepat nggak enak gitu ya kalau yang mengandung kadar lemak tinggi. Nah, ini ya. Oke. Ini nanti kalian bisa baca sendiri karena cukup banyak ya. Ada bungkil biji kapas juga ya. Nah, nih. Warnanya coklat tua. Kalau semakin lama disimpan, warnanya jadi hitam. Ya, baunya seperti kacang goreng. Tekstur tepung halus. Ya, mengandung anti nutrisi gosipol. Ya. Kapas itu Gossypium hirsutum nama latinnya. Nah, anti nutrisinya gosipol. Coba, gosipol itu apa ya, menyebabkan apa? Jadi tugasnya ada 2 ya. Asam amino esensial dan non esensial apa saja, kemudian ada di bahan pakan apa saja gitu ya. Kemudian ada anti nutrisi, macam-macam anti nutrisi yang tadi sudah disebutkan, ditambah ini gosipol gitu ya. Itu menyebabkan apa gitu ya. Kemudian produk jagung ya. Ini juga kalian bisa baca sendiri nanti karena cukup banyak ya. Ini CGM CGF juga kemarin sempat dibahas. Ini ada komposisi kimianya. Nah, ini tidak usah ya, ini masih yang tahun lalu soalnya. Nah, ini protein asal hewan. Kalau tadi masih protein asal tumbuhan ya, sekarang dari asal hewan. Ya, ada meat meal atau tepung daging. Nah, ini dibuatnya dari daging afkir ya. Bahan impor dari Belanda atau Selandia Baru. Sumber kolin, lisin, dan triptofan.
Warna coklat muda sampai tua, bau seperti dendeng, tekstur halus dan homogen. Untuk ransum unggas 5-10%. Ya. Meat and bone meal berarti ini tepung tulang dan daging, masih campuran, ada daging dan tulang gitu ya. Jadi dagingnya masih ada sisa-sisa sedikit, mungkin tertempel di tulang gitu ya. Karakteristik sama dengan tepung daging ya. PK sedikit turun dari tepung daging tanpa tulang ya. Abunya lebih tinggi karena ya ada campuran tulangnya gitu. Ini komposisi kimianya ya, PK-nya lebih tinggi ya, meat meal ya. Kemudian nah ini bedanya. Kalau dilihat lebih halus meat meal ya, yang memang daging ya, dan warnanya memang rata coklat. Tapi kalau MBM ya ada sedikit serpihan tulangnya nih ya. Kemudian ada tepung darah. Nah, ini tepung darah ini biasanya diambil dari RPH, dibekukan, dikeringkan, kemudian digiling. Baunya amis ya, anyir kalau Sunda ya. Kalau amis Sunda tuh manis. Jadi kalau ada orang Sunda, ih akang amis pisan, itu jangan nggak pede ya, artinya ih kamu manis banget gitu. Kemudian teksturnya halus ya. Penggunaannya sebagai penyusun ransum, unggas, dan babi 5-10%. Protein kasar 80%, tapi kecernaannya rendah ya. Sumber asam amino lisin ya nih, asam amino lisin. Tepung hati hewan ya, mirip-mirip baunya seperti tepung darah, teksturnya halus. Kemudian mengandung super vitamin B12 ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Terus ada poultry byproduct ya. Nih, ada poultry byproduct dibuat dari bahan unggas non karkas. Ya kan kalau biasanya kan non karkas ini suka nggak dijual gitu ya, nggak dikonsumsi sama manusia gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sih kayaknya enggak juga ya, kepala sama kaki tetap dimakan ya. Usus juga iya gitu ya. Nah ini tapi kalau di luar negeri sih kebanyakan karena mereka nggak makan bagian-bagian non karkas itu, akhirnya dijadiin pakan. Nah nih warnanya coklat, bau seperti tepung daging ya, teksturnya halus. Kemudian ada dari hydrolyzed poultry feeder, jadi dari bulu ya, bulu ayam nih kan. Kalau bulu kan nggak dipakai juga, ini juga bisa ya. Gilingan bulu ayam dengan proses di autoclave dengan tekanan 40-60 PSI ya, selama 30-60 menit. Ini sumber asam amino sistein, mengandung keratin. Warna putih tergantung warna bulunya, bau seperti tepung daging gitu ya, teksturnya halus. Nah ini. Kemudian ada dari campuran kulit telur, telur infertil, telur tidak menetas, DOC yang tidak terjual. Ya, nah ini DOC yang tidak terjual dijadiin pakan ya, agak menyedihkan juga ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa daripada nggak kepakai ya. Prosesnya direbus, dialiri uap, dikeringkan, digiling. Warnanya kecoklatan, baunya seperti tepung daging juga, teksturnya halus. Penggunaan untuk ransum unggas 5%. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya komposisinya. Kemudian ada milk byproduct. Dari dried buttermilk, sisa pembuatan keju. Ya, dried skim milk, sisa pembuatan mentega yang dikeringkan. Dried whey, sisa pembuatan keju setelah laktosanya diambil kemudian dikeringkan. Ya. Karakteristiknya warna putih kekuningan, baunya seperti keju atau susu, teksturnya halus, penggunaan untuk ransum unggas 5%. Bisa juga digunakan sebagai pengganti susu ya untuk pedet. Nah, ini. Oke. Dari laut ikan ya, ada tepung ikan, tepung udang ini ya. Agak mahal ya kalau tepung ikan, tepung udang, tepung daging itu agak mahal. Kalau untuk unggas kayaknya nggak perlu sih ya.
Karena sayang nanti yang ada harga pakannya kita beli untuk sapi kemahalan untuk ruminansia ya. Kalau untuk unggas sih masih ya memang gitu ya, masih oke gitu. Tapi kalau untuk sapi ruminansia saya rasa nggak perlu pakai tepung tepung ikan, tepung udang yang harganya relatif mahal ya, karena meskipun dia mengandung asam amino kualitas baik ya, eh, akan percuma aja karena ujung-ujungnya nanti akan diubah jadi amonia gitu ya. Kebanyakan kalau di ruminansia ini semester berapa ya ilmu bahan pakan ini, semester 3 ya. Sudah belajar belum ya tentang pakan nutrisi ruminansia ya, tentang belum ya, tapi sudah belajar ya ruminansia yang itu nanti dipelajari ya. Jadi ternak ruminansia itu termasuk ternak yang hemat protein. Jadi akan mubazir kalau pakannya yang kita kasih itu sumber protein tinggi yang harganya mahal ya. Jadi nggak perlu ya, nggak semanja unggas, karena kalau unggas memang perlu ya sumber protein yang baik ya, yang kualitasnya baik ya, pakannya juga cukup mahal harganya. Tapi kalau sapi gitu ya, kami sebenarnya tuh istilahnya kita kasih rumput aja juga jadi daging kayak gitu ya. Nah, ini lebih banyak kalau sumber protein tinggi ini diberikannya kepada unggas ya. Gitu. Ini nanti bisa dibaca ada grade-nya tepung ikan ya. Berdasarkan kandungan protein kasarnya. Kalau misalnya dia 60% atau lebih itu grade A ya. 58 sampai 60 grade B. 55 sampai 58 grade C. Grade D 55 atau kurang dari 55 ya. Nah, ini persyaratan import ya. Jadi yang bagus-bagus biasanya diimport. Yang sisa-sisa di sini yang udah grade-nya ke bawah gitu. Nah, homogen dalam warna dan ukuran partikel. Ya. Berbau ikan yang baik, tidak berbau tengik dan busuk. Bebas salmonella dan E. coli. Nah, ini ya. Ada tepung udang, dibuat dari daging atau udang kecil dicampur dengan kepala udang. Kualitas proteinnya rendah karena tercampur senyawa kitin, ya. Jadi dari kulitnya itu, kulit udang, ya. Bau seperti udang kering, warnanya coklat kemerahan, tekstur halus sampai kasar. Nah, ini untuk ransum unggas 5-10%. Nah, ini ya. Ini ada PST ya. Nah, ini jasa trenik yang dikembangbiakan di media hidrokarbon. Ada ragi, bakteri, jamur, ini bisa dijadikan sebagai sumber protein karena ya memang mikroorganisme itu penyusunnya ya sel gitu ya, protein sel tunggal ini. Sama dengan hewan gitu ya, itu pun juga penyusun sel tubuhnya adalah protein gitu. Berbeda dengan tanaman atau tumbuhan, penyusun struktur tubuhnya itu adalah karbohidrat. Makanya sebenarnya lebih banyak kalau sumber karbohidrat itu pasti asalnya dari tanaman, sedangkan yang hewan itu biasanya adalah sumber protein ya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Ada NPN. Nah, nih. Senyawa mengandung N tetapi bukan protein. Jadi non protein nitrogen. Jadi dia mengandung nitrogen tapi dia bukan protein. Nah, ini dianggapnya bisa sebagai sumber protein terutama untuk ternak ruminansia. Nah, ini yang ternak ruminansia sebenarnya cukup diberi ini aja juga udah cukup gitu ya. Dan ternak ruminansia itu juga dia itu bisa sintesis protein mikroba ya. Jadi di dalam rumennya, di dalam saluran pencernaannya itu kan ada mikroorganismenya. Nah, mikroorganisme itu sendiri ya bisa menjadi sumber protein bagi si ternak sapi. Jadi mikroorganisme ini di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia itu sangat luar biasa perannya. Dia berperan dalam membantu proses pencernaan pakannya ternak ruminansia gitu ya. Nah, secara fermentatif tadi, dan dia sendiri pun bisa jadi sumber protein bagi ternak ruminansia. Ya, ini ada amonia, biuret, urea. Nah, ini biasanya kalau
untuk pakan pakai urea gitu ya, untuk pembuatan amoniasi. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan kadar protein kasar pakan ternak ruminansia. Nah, ini urea ya, warnanya putih kristal. Tapi kalau yang saya juga baru tahu kemarin, subsidi jadi warnanya pink ya, kalau nggak salah ya. Yang pink itu yang subsidi ya. Kalau yang nggak pink itu yang non subsidi. Ada yang pink juga gitu ya warnanya. Kandungan N itu 46%, setara dengan 288% protein kasar. Ya, tuh. Penggunaan sebagai sumber amonia pada hewan ruminansia. Nah, nih ya. Nih. Nah, nih. Jadi urea itu akan dirubah oleh amonia menjadi amonia di dalam rumen, dimanfaatkan juga untuk pertumbuhan bakteri. Nah, bakterinya ini sebagai sumber protein ya. Dia akan masuk ke abomasum dan omasum, dicerna sebagai sumber protein. Itu jalurnya seperti ini ya. Nih. Jadi pemberian urea atau ya amonia tadi itu juga harus diimbangi dari pemberian sumber energi, pakan sumber energi ternak ruminansia. Jadi dua-duanya harus seimbang supaya apa? Bakteri ini bisa manfaatin si amonia kalau dia itu tercukupi juga kebutuhan energinya dari glukosa atau VFA ya. Nah, gitu. Ini ada bioret ya. Harganya tapi biasanya lebih mahal. Jadi ya biasanya yang paling sering umum dipakai ya urea itu ya. Kemudian ada amoniak ya, ada eh nah ini toksisitasnya ya. Ini harus hati-hati juga karena penggunaannya itu tidak boleh berlebihan. Kayak urea itu baiknya untuk penggunaan pakan ya atau pembuatan amoniasi itu tidak boleh lebih dari 5% ya. Terus dia itu pada saat proses pembuatan amoniasi, misalnya jerami nih ya, diamoniasi menggunakan urea, itu juga tidak boleh begitu sudah jadi langsung diberikan, harus diangin-anginkan dulu supaya bau amoniaknya itu berkurang ya, hilang. Nah, itu harus diangin-anginkan dulu. Kemudian ini kemarin juga ada kasus peternak gitu ketika lagi saya pengabdian gitu ya, pengabdian masyarakat. Bu, takut kalau pakai urea lah, mati ternaknya gitu, ternak kambing. Soalnya pernah, loh, emang gimana Pak pemberian ureanya? Ternyata diberikannya dikasih air minumnya dikasih urea. Lah itu salah ya. Jangan gitu. Kalau bisa eh dihindari gitu ya pemberian urea langsung dikasih ke air minum gitu, apalagi kita nggak tahu jumlahnya yang dikasih berapa gitu ya. Karena penggunaan urea juga itu terbatas gitu ya, tidak boleh kalau untuk proses pembuatan amoniasi itu tidak boleh lebih dari 5% ya, 3-5% lah ya. Nah nih cara menghindari keracunan ya, keracunan amonia. Mencegah naiknya konsentrasi NH3, menyediakan karbohidrat fermentabel dalam pakan. Nah nih, tadi ya kaitannya. Jadi supaya bisa diserap si amoniaknya itu oleh mikroorganisme di dalam rumen itu harus disediakan energi dulu untuk bakteri supaya bisa nyerap itu loh, amonia ya. Nah, dari mana energinya? Energinya dihasilkan dari karbohidrat fermentabel yang ada di dalam pakan ya. Jadi istilahnya dia punya energi dulu gitu supaya bisa memanfaatkan si amoniak gitu atau urea gitu ya. Urea yang dirubah jadi amoniak, kemudian amoniak itu dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Ya. Sehingga mikrobermen efektif menggunakan amonia dan glukosa untuk sintesis protein mikroba. Nah, ya, ini sudah dibahas juga ternyata di sini ya. Jadi sintesis protein mikroba ya si mikrobanya itu sendiri ya, karena mikroba itu kan penyusun tubuhnya itu selnya itu kan ya dari protein ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh ternak untuk sumber protein bagi ternak itu sendiri. Gitu. Oke, nah ini ada pemberian ureanya, dosis urea ya.
Nah, ini juga nggak usah ya. Jadi tugasnya 2 saja ya. Pertama menyebutkan asam amino esensial itu apa saja, ada di pakan apa saja, kemudian asam amino non esensial itu apa saja, di pakan apa saja, kemudian tadi anti nutrisi yang ada di dalam bahan pakan gitu ya. Itu silakan nanti kalian buat ya, ditulis tangan saja tidak apa-apa. Kalau yang nggak ada laptop atau kalau ada yang punya laptop silakan dikerjakan di Word, kemudian tetap dikumpulkannya dalam bentuk PDF. Nanti diupload tugasnya, linknya nanti akan saya share atau silakan cek di description box. Oke, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.